listrik merupakan bagian penting dalam kehidupan. Pada konsumen, terdapat perbedaan penggunaan level tegangan. Contohnya, pada rumah tangga dan industri sebesar 380 atau 220 volt. Di balik itu, apakah kamu tahu bagaimana tegangan tersebut dijaga tetap stabil hingga mencapai konsumen? Berikut penjelasannya. Sumber listrik berasal dari pembangkit yang menghasilkan tegangan 6-24 kV. Kemudian, tegangan akan dialirkan ke trafo step up pada gardu tegangan tertinggi. Di sana, tegangan akan dinaikkan menjadi 500 kV. Salah satu cara menjaga tegangan agar stabil ketika ditransmisikan adalah dengan menaikkan tegangan. Dengan demikian, arus akan turun dan memperkecil ukuran konduktor. Ketika ukuran konduktor mengecil, maka induktansi dan kapasitansi akan menjadi besar. Hal inilah yang mengurangi rugi-rugi daya, sehingga dapat memperbaiki regulasi tegangan dan faktor daya akibat perjalanan penyaluran tegangan listrik tersebut. Selanjutnya, tegangan yang telah ditransmisikan akan masuk ke trafo step down pada gardu tegangan tinggi. Pada tahap ini, tegangan akan diturunkan menjadi 150 kV. Tujuannya agar mudah didistribusikan. Dengan demikian, tegangan akan tetap stabil hingga mencapai konsumen. Setelah memahami konsep dasar penyaluran listrik, mari kita lanjutkan ke pembahasan efisiensi dan keandalan penyaluran listrik. Efisiensi transmisi. Efisiensi atau daya guna pada saluran transmisi adalah perbandingan daya yang diterima dengan daya yang dikirimkan ke beban. Daya yang diterima beban biasanya lebih kecil dibandingkan daya yang dikirimkannya. Hal tersebut terjadi karena adanya rugi-rugi daya ketika proses penyaluran tenaga listrik. Untuk menghitung efisiensi, menggunakan rumus ETA sama dengan PR per PS dikali 100%, di mana ETA yaitu efisiensi, PR daya penerima, dan PS daya pengirim. Hitung efisiensi daya jika diketahui daya yang diterima 140 MW dengan resistansi 0,08 ohm per kilometer dan arus lain yaitu 150 ampere. Yang pertama kita hitung rugi daya dengan rumus P sama dengan 3 dikali I kali I kali R dan ditemukan hasil 5400 watt. Selanjutnya kita menghitung daya yang dikirim dengan rumus PE sama dengan P ditambah PR dan didapat hasil 140.054.000. Selanjutnya menghitung efisiensi dengan rumus PR per PS dikali 100% dan hasilnya 99,996%. Efisiensi transmisi tersebut hampir mendekati 100% yaitu 99,996% yang artinya kerugian daya yang terjadi 0,004% masih dalam batas normal. Efisiensi yang bagus yaitu efisiensi yang nilainya mendekati 100% atau dengan nilai rugi-rugi yang kecil. Keandalan. Keandalan adalah tingkat keberhasilan kinerja suatu sistem atau bagian dari sistem tenaga listrik untuk dapat memberikan hasil yang lebih baik pada periode waktu dan dalam kondisi operasi tertentu. Untuk dapat menentukan tingkatan keandalan dari suatu sistem, harus diadakan pemeriksaan dengan cara analisa terhadap tingkat keberhasilan kinerja pada periode tertentu, kemudian membandingkannya dengan standar yang ditetapkan sebelumnya. Sistem evaluasi keandalan yang digunakan pada sistem distribusi memiliki parameter sebagai berikut. Jumlah kegagalan sama dengan F per T kecil, sedangkan untuk jumlah waktu pemadaman rata-rata sama dengan sigma F per T besar. Kedua indeks di atas sangat penting, namun tidak dapat memberikan respon sistem secara lengkap. Oleh karena itu, untuk melihat respon dan sifat sistem diperlukan suatu indeks keandalan tambahan yang bisa memberikan gambaran perilaku dan tanggapan dari sistem. Indeks keandalan yang dimaksud adalah indeks yang berorientasi pelanggan yang terdiri dari SAIDI, merupakan jumlah dari perkalian lama padam dengan pelanggan yang padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. SAIFI merupakan jumlah dari perkalian frekuensi padam dengan pelanggan padam dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani.
Sekian dan terima kasih.